Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend untuk melihat bagaimana potensinya di awal Oktober nanti. Apakah ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Sido. Sido hari Jumat kemarin ditutup turun 0,7% ke harga 710. Bisa kita lihat di grafik, selama bulan September ini memang Sido terlihat trennya mulai bergerak sideways. Tapi jika kita perhatikan, Sido saat ini untuk tren jangka menengah trennya masih bergerak sangat downtrend. Jadi sebelumnya masih berada di atas garis EMA 50-150 pada awal Agustus turun sangat dalam dan saat ini tertahan di support 700. Dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat di harga 720 sampai 750. Karena sebelumnya Sido sempat rebound dari support 700, mencoba untuk break harga 750, gagal break dan kembali bergerak turun. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini memang mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi. Dan asing juga terlihat 2 minggu terakhir ini masih terus distribusi saham Sido. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar harga 700 ini. Karena selama bulan September bisa kita lihat Sido masih kuat berada di atas harga 700. Jadi kita bisa tunggu di sekitar harga 700. Apabila Sido menyentuh harga 700 masih bisa bertahan, bisa coba entry dan hold terus selama harga 700 tidak terlewati. Untuk target take profit jangka pendek bisa di sekitar harga 720 sampai 750 apabila gagal break sampai garis EMA 50 di sekitar harga 770. Jadi apabila terlihat mulai bergerak naik terus melewati kedua resisten ini, tapi ternyata pada saat mencoba break harga 770 ternyata Sido masih gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Karena selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, Sido trennya belum ada tanda-tanda reversal trend. Jadi walaupun berhasil rebound di harga 700, tapi ternyata gagal break garis EMA 50, masih ada potensi untuk kembali turun kembali ke support 700 ini. Dan ingat, apabila teman-teman entry di sekitar harga 700 dan harga 700 terlewati, pertimbangkan untuk cut loss. Karena Sido akan lanjut downtrend menuju support berikutnya di sekitar harga 650. Karena ingat secara tren Sido saat ini belum bagus. Dan terlihat juga masih ada distribusi. Karena itu apabila mau entry itu hanya spekulatif buy. Jadi bisa spekulatif buy, tapi harus tahu kapan kita keluar dari saham ini apabila ternyata analisa kita tidak sesuai. Karena jangan sampai nyangkut dan malah Sido terus bergerak turun. Jadi harus hati-hati. Selanjutnya BBKP juga bisa kita lihat saat ini juga turun hari Jumat kemarin 3% lebih ke harga 163. Dan secara tren pun bisa kita lihat BBKP saat ini juga trennya terus bergerak turun. Jadi BBKP juga saat ini belum ada sentimen positif dan secara grafik juga masih kurang bagus. Setiap kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 bisa kita lihat selalu gagal break dan terus bergerak turun. Jadi sebelumnya sempat rebound tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 gagal break dan malah terus bergerak turun. Dan jika kita perhatikan support terdekat saat ini di 160 dan garis MACD pun saat ini masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 3% lebih ini terlihat ada distribusi. Dan untuk asing terlihat mulai masuk melakukan akumulasi, tapi akumulasi asing masih kecil. Jadi untuk BBKP juga menurut saya apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar harga 160. Tapi sama BBKP juga kita harus tahu kapan harus keluar dari saham ini apabila memang ternyata analisa kita salah. Karena sama BBKP juga belum ada sentimen positif dan secara tren juga masih sangat jelek. Karena masih ada potensi apabila support yang terlewati akan lanjut turun ke harga 150. Jadi apabila teman-teman mau cari lebih aman adalah cari saham yang saat ini trennya masih bergerak trend. Karena di
video yang saya post hari Minggu ini jam 5 sore tadi, ada beberapa saham yang trennya masih bagus dan masih berada di atas garis EMA 50 150. Saham-saham tersebut apabila kita entry akan lebih baik daripada kita paksain beli saham-saham secara tren masih bergerak downtrend seperti ini. Berikutnya saham ASA bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga lanjut turun 2% lebih ke harga 1270. Jadi bisa kita lihat secara tren pun ASA saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Bisa kita lihat, selalu saya jelaskan kenapa saya fokus garis EMA 50 150. Selalu saya jelaskan di video-video saya, apabila sebuah saham yang sebelumnya berada di atas garis EMA 50 150 tiba-tiba turun di bawah kedua garis EMA ini, sebaiknya hati-hati karena potensinya lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Setelah tadi BBKP dan SIDO yang bisa kita lihat, ASA juga bisa kita perhatikan sebelumnya masih kuat berada di atas garis EMA 50 150, tapi setelah turun di bawah garis EMA 50 150 bisa kita lihat trennya terus bergerak turun. Walaupun masih ada potensi rebound, tapi bisa kita lihat apabila masih gagal naik di atas kedua garis EMA ini, maka potensinya juga melanjutkan penurunan, sehingga memang bisa kita lihat trennya masih sangat downtrend. Dan untuk ASA, support terdekat saat ini di sekitar harga 1180 sampai 1200. Karena bisa kita lihat di sini sebelumnya merupakan support, cuma bedanya support di 1180 pada bulan Februari kemarin itu fase uptrend, sedangkan saat ini fasenya downtrend. Jadi harus hati-hati. Dan garis MACD sebelumnya sideways saat ini juga mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi, dan asing juga masih terus distribusi saham ASA ini. Jadi untuk ASA saya lihat juga masih ada potensi untuk turun ke 1180. Apabila teman-teman mau spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar daerah support ini. Untuk ASA saat ini memang belum ada sentimen positif juga. Jadi hati-hati, saat ini masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi apabila mau aman, ada tunggu mulai sideways dulu. Apabila terlihat mulai ada sideways dan kita tahu mana support kuatnya, baru kita entry di sekitar support kuatnya. Selanjutnya BBYB bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga turun 6% lebih ke harga 885. Dan jika kita perhatikan sebelumnya harga 950 bisa menahan penurunan dari saham BBYB dan mulai rebound kembali. Tapi sama seperti penjelasan saya tadi, apabila kedua garis EMA ini terlewati, trennya mulai jelek, dan walaupun berhasil rebound, apabila ternyata masih gagal naik di atas kedua garis EMA ini, trennya masih ada potensi untuk bergerak turun. Jadi sempat naik di atas garis EMA 50 sehingga ada potensi untuk reversal trend, tapi pada saat mencoba break garis EMA 150 ternyata gagal break, kembali melanjutkan penurunan. Dan malah saat ini sudah turun di bawah support yang sebelumnya masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi BBYB juga saat ini trennya juga masih melanjutkan penurunan. Jadi untuk harus hati-hati, dan untuk support berikutnya itu di sekitar harga 800. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan untuk BBYB bisa kita lihat pada penurunan 6% lebih ini terlihat ada distribusi, tapi asing hari Jumat kemarin terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk BBYB juga menurut saya harus hati-hati karena saat ini harga 950 sudah berubah menjadi resistennya. Jadi walaupun minggu depan BBYB terlihat mulai rebound sementara setelah penurunan 3 hari ini, tapi teman-teman harus hati-hati apabila terlihat walaupun berhasil rebound, tapi pada saat mengetes harga 950 gagal break dan mulai bergerak turun lagi, sebaiknya take profit apabila teman-teman beli di sekitar harga 880, karena masih ada potensi kembali turun ke support di harga 800. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas, sebaiknya harus hati-hati karena belum ada tanda-tanda reversal trend saat ini dan belum ada sentimen positif, sehingga potensinya untuk lanjut turun masih sangat besar saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.